Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Kembali lagi bersama saya Pemi Sinja Maulana SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 sekaligus guru BK di SMAN 1 Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Melalui video ini, saya akan memberikan gambaran mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah terinternalisasi selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kerangka modul pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi yang menggambarkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah terinternalisasi ke dalam diri saya. Adapun kesimpulannya adalah, anak bukanlah tabula rasa, bukan kertas kosong yang dapat digambar atau digaris sekehendak orang dewasa, melainkan kertas yang sudah terisi garis atau gambar yang masih samar dan perlu ditebalkan. Anak hadir dengan segala kekuatan kodratnya. Hakikatnya, pendidikan itu menuntun, memberi tuntunan atas segala kekuatan kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan, kodrat keadaan. Peserta didik atau anak hadir dengan segala kekuatan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Prinsip perubahan asas trikon, kontinuitas. Pendidikan harus bergerak maju ke depan, tetapi tidak boleh melupakan akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Pendidikan itu memerdekakan, sehingga peserta didik perlu mencapai dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, melainkan atas kekuatannya sendiri. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik artinya pendidikan yang menghadirkan cinta kasih tak terbatas, setulus-tulusnya, semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya yang diberikan pendidik kepada peserta didik, layaknya orang tua memberikan cinta kasih kepada anaknya sendiri, sehingga bertumbuh budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1, pandangan, pemikiran, dan perilaku pembelajaran saya seringkali menggunakan metode ceramah yang menimbulkan kebosanan dalam belajar. Peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, hanya transfer ilmu, bahkan kedudukannya tidak disamakan dengan kedudukan pendidik. Saya masih belum memfasilitasi secara merata keseluruhan peserta didik dalam kelas, di mana saya hanya berfokus pada peserta didik yang aktif dan atau cerdas di dalam pembelajaran saya. Saya masih sering menuntut pencapaian nilai dan peserta didik bahkan tidak diberi pilihan langkah menuntaskan nilai selain pemenuhan tugas LKS dan atau buku paket saja, sehingga tuntutan-tuntutan tersebut
menimbulkan beban pada peserta didik. Sebagai guru BK, saya juga masih berfokus pada layanan kuratif atau layanan konseling, belum secara optimal berfokus pada layanan bimbingan klasikal yang berfokus pada pencegahan dan pengembangan potensi diri peserta didik. Saya juga berfokus pada aspek kognitif peserta didik saja, fokus pada penuntasan penyampaian materi saja, dan belum memberikan ruang eksplorasi secara optimal kepada seluruh peserta didik. Walaupun seringkali saya bertanya di akhir pembelajaran, sudah pahamkah? Atau ada yang mau ditanyakankah? Namun belum memberi ruang eksplorasi pada potensi peserta didik lebih optimal, di mana ini juga menjadi beban bagi peserta didik. Melalui proses refleksi diri yang mendalam, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan dalam pembelajaran di kelas saya selama ini sangat perlu diubah dan diperbaiki. Saya harus menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada student center. Saya perlu memahami karakteristik setiap peserta didik. Saya perlu berfokus pada potensi peserta didik. Saya juga harus hadir sebagai fasilitator pembelajaran. Saya juga perlu membangun suasana yang bahagia dan menyenangkan dalam kelas pembelajaran saya. Menghadirkan cinta kasih, ikhlas, sabar, serta tulus hati kepada peserta didik. Saya perlu menganggap peserta didik sebagai subjek pembelajaran, di mana peserta didik seutuhnya memiliki kekuatan kodrat. Bahkan guru bukanlah sumber pembelajaran tunggal. Saya perlu memberi ruang komunikasi mendalam dan kolaborasi untuk eksplorasi potensi peserta didik. Saya perlu menuntun pada kekuatan kodrat peserta didik sesuai potensi, konteks zaman, dan sosiokultural. Hal yang segera dapat saya terapkan dalam kelas pembelajaran saya antara lain, saya akan menyelenggarakan pembelajaran interaktif, inovatif, dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik sesuai dengan metode, model, bahkan media pembelajaran yang berorientasi pada student center. Saya perlu memahami karakteristik setiap peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik dan mendalam. Saya perlu menghadirkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Saya perlu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Saya juga akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan memperbaiki praktik pembelajaran yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan peserta didik sesuai kodratnya. Demikianlah pemaparan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.